Kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinatorial, graf, dan tree. Yang pertama ada kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari jumlah penyusunan objek-objek tanpa perlu mengetahui seluruh susunannya. Dalam kombinatorial terdapat dua dasar kaidah perhitungan. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product. Contohnya, sekelompok mahasiswa terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Berapa cara memilih satu orang pria dan wanita? Penyelesaiannya, terdapat 3 kemungkinan memilih satu wakil pria dan terdapat 2 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jumlah kemungkinan masing-masing memilih wakil pria dan wanita adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Berikutnya adalah kaidah penjumlahan atau rule of thumb. Contohnya, sekelompok mahasiswa terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Berapa cara memilih satu orang pria atau wanita? Penyelesaiannya, terdapat 3 kemungkinan memilih satu wakil pria dan terdapat 2 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jumlah kemungkinan memilih satu wakil pria atau wanita adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang berikutnya adalah prinsip inklusi eksklusi dengan rumus A union B sama dengan A plus B dikurang A irisan B. Contohnya, setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau diakhiri dengan 11? Misalnya, A sama dengan himpunan byte yang diawali 11. A sama dengan 2/6, hasilnya adalah 64. Untuk B adalah himpunan byte yang diakhiri oleh 11. B sama dengan 2/6 sama dengan 64. A irisan B sama dengan himpunan byte yang diawali oleh 11 dan diakhiri oleh 11. Hasilnya adalah 16. Oleh karena itu, A union B atau himpunan byte yang diawali oleh 11 dan atau diakhiri 11 adalah 64 ditambah 64 dikurangi 16 sama dengan 112. Untuk selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Contoh soalnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Cara pertama, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 buah kata. Yang cara kedua, permutasi 5,5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 buah kata. Permutasi R dari N. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R hingga N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Rumusnya adalah permutasi N min R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Berikutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus permutasi yang mengabaikan urutan kemunculan. Terdapat 3 jenis kombinasi di sini, yaitu kombinasi perulangan dan kombinasi tanpa perulangan. Interpretasi kombinasi. Yang pertama, kombinasi R,N, R sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalnya, A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen, himpunan 1,2 sama dengan himpunan 2,1, himpunan 1,3 sama dengan himpunan 3,1, himpunan 2,3 sama dengan himpunan 3,2.
artinya adalah terdapat 3 jumlah himpunan dengan 2 elemen. Berikutnya adalah kombinasi n, r sama dengan cara memilih r buah elemen dari n buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contohnya, berapa banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi yang beranggotakan 25 orang. Misalnya, 5 orang yang dipilih adalah A, B, C, dan E. Maka urutan penempatan masing-masingnya dalam panitia tidak penting. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang adalah kombinasi 25,5 sama dengan 53130 cara. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Contoh soalnya, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Penjelasannya, S sama dengan himpunan huruf yang terdapat dalam kata Mississippi. Huruf M terdapat 1 buah, huruf I terdapat 4 buah, huruf S terdapat 4 buah, dan huruf P terdapat 2 buah. Untuk total huruf yang terdapat yaitu N sama dengan 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11. Untuk menentukan jumlahnya menggunakan permutasi 11, 1,4,4,2 sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 34.650 buah. Atau dengan cara kedua, dengan kombinasi 11,1 kombinasi 10,4 kombinasi 6,4 kombinasi 2,2 sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 10 faktorial dan seterusnya sehingga hasilnya 34.650 buah. Koefisien binomial. Koefisien untuk X pangkat N minus K Y pangkat K adalah kombinasi N, K. Bilangan kombinasi N, K disebut koefisien binomial. Berikutnya masuk ke materi graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E yang ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul atau vertikal, dan E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Graf itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah graf sederhana, lalu graf ganda, dan graf semu. Selain itu, graf juga terdiri dari graf berarah dan graf ganda berarah. Selain jenis graf yang tadi, terdapat juga beberapa graf khusus. Pertama adalah graf lengkap, graf teratur, graf lingkaran, dan graf bipatrit. Berikutnya adalah graf isomorfik. Pengertiannya, graf yang sama namun memiliki perbedaan secara geometris merupakan graf yang saling isomorfik. Kedua graf isomorfik merupakan graf yang sama tetapi berbeda penamaan simpul dan sisinya saja. Dua graf dapat dikatakan isomorfik ketika terdapat korespondensi satu-satu pada simpul dan sisi keduanya. Terdapat syarat dasar supaya kedua graf dapat dikatakan isomorfik, yaitu mempunyai jumlah simpul sama, mempunyai jumlah sisi sama, dan mempunyai simpul sama dengan derajat tertentu. Contohnya, apakah kedua graf tersebut merupakan graf isomorfik? Jika dilihat sesuai syarat dasar yang tadi telah disebutkan, kedua graf tersebut merupakan graf isomorfik karena memenuhi syarat dasar tersebut. Namun, dalam beberapa situasi, memenuhi syarat dasar tersebut tidaklah mencukupi untuk membuat kedua graf tersebut merupakan graf isomorfik.
Contohnya di sini seharusnya sesuai dengan syarat dasar, kedua graf tersebut merupakan graf isomorfik. Tetapi terdapat perbedaan derajat pada salah satu simpulnya. Oleh karena itu, tetap diperlukan pemeriksaan secara visual dengan teliti. Selain itu, terdapat juga beberapa syarat tambahan. Planaritas graf. Suatu graf dapat dikatakan graf planar apabila graf tersebut dapat digambarkan tanpa sisi yang berpotongan. Graf yang termasuk dalam graf planar antara lain kubus, tree atau pohon, bidang 4, dan bidang 8 beraturan. Suatu graf yang terlihat secara kasat mata sisinya saling berpotongan bisa saja merupakan graf planar apabila digambarkan kembali dengan cara yang berbeda. Graf tidak dapat digambarkan dengan sisi yang tidak berpotongan merupakan graf non-planar. Yang berikutnya adalah rumus Euler, yaitu N kurang E tambah F sama dengan 2 atau F sama dengan E dikurang N plus 2. Rumus Euler digunakan untuk menghitung jumlah wilayah dari graf planar sederhana. E merupakan jumlah sisi, F merupakan jumlah wilayah, dan N merupakan jumlah simpul. Contoh soalnya, hubungan antara jumlah simpul, jumlah sisi, dan jumlah F pada graf bidang. N dikurang E tambah F sama dengan 2. Berdasarkan gambar tersebut, E sama dengan 11, M sama dengan 7, dan F sama dengan 6. Oleh karena itu, jawabannya adalah 2. Teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski digunakan untuk memastikan keplanaran suatu graf. Teorema Kuratowski itu sendiri menyatakan bahwa graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika graf tersebut mengandung objek yang isomorfik dengan K pangkat 5 atau K pangkat 3 atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Dan graf G bersifat planar jika dan hanya jika tidak mengandung graf isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Graf itu sendiri adalah ketika semua simpul dan sisi dalam graf G yang ada di dalam G memiliki simpul akhir yang sama dengan G. Sifat dari graf Kuratowski adalah kedua graf Kuratowski adalah graf teratur, kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar, ketika sisi atau simpul dari graf Kuratowski dihapus, maka akan menyebabkan graf tersebut menjadi graf planar. Graf Kuratowski pertama adalah graf yang tidak planar dengan simpul minimum, sedangkan graf kedua merupakan graf tidak planar dengan sisi minimum. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang masing-masing sisi di dalam graf dilewati tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang memiliki sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Sedangkan graf yang memiliki lintasan Euler disebut dengan graf semi-Euler. Contohnya, lintasan Euler pada graf A yaitu 3, 1, 2, 3, 4, 1. Sirkuit Euler pada graf C yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Pada graf E dan F tidak memiliki lintasan Euler maupun sirkuit Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Contohnya pada graf A
memiliki lintasan Hamilton yaitu 3, 2, 1, 4. Pada graf B memiliki lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Pada graf C tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Contoh soal: 9 anggota kelas bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan untuk duduk sehingga setiap anggota memiliki tangga duduk yang berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilakukan? Jawabannya, jumlah pengaturan tempat duduk dapat dilakukan selama 9 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 4. Menggunakan teorema di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n kurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Shortest path problem. Lintasan terpendek atau shortest path problem adalah jalur yang dilalui suatu node ke node lainnya dengan nilai sisi yang paling kecil. Lintasan terpendek terdapat beberapa macam, yaitu antara dua buah simpul tertentu, antara semua pasangan simpul, antara simpul tertentu dengan semua simpul lain, dan antara dua buah simpul yang melalui simpul tertentu. Selain itu, untuk mencari lintasan terpendek, terdapat algoritma yang dapat digunakan, yaitu algoritma greedy, algoritma Dijkstra, dan algoritma Bellman-Ford. Algoritma TSP atau Traveling Salesman Problem. Traveling Salesman Problem atau TSP merupakan suatu permasalahan di mana seorang salesman harus mengunjungi setiap kota sebanyak 1 kali dan kembali ke kota asal. Terdapat beberapa metode penyelesaian dari permasalahan ini, yaitu aproksimasi, optikal, heuristik, genetik, algoritma, neural network, dan lain-lain. Ketika menggunakan metode optikal, maka kita akan mendapatkan nilai yang pasti. Dalam menggunakan metode optikal terdapat 3 cara, yaitu complete enumeration, dynamic programming, dan branch and bound. Dengan metode aproksimasi, terdapat metode greedy heuristik, di mana metode ini akan menghasilkan nilai yang mendekati sesuai dengan aproksimasi. Metode greedy heuristik ini mencari nilai yang paling minimum. Pewarnaan simpul graf bilangan kromatik. Pewarnaan graf adalah metode khusus untuk pelabelan graf, di mana pelabelan itu sendiri artinya memberikan warna pada titik dalam batas tertentu. Pewarnaan simpul adalah anggota warna pada simpul dalam graf agar kedua graf yang bertetangga memiliki warna berbeda. Sedangkan bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum untuk mewarnai titik pada suatu graf dan dinotaksikan dengan XG. Pemberian warna digunakan seminimal mungkin dengan ketentuan warna yang digunakan untuk mewarnai graf disebut dengan bilangan kromatik. Pewarnaan simpul digunakan untuk membedakan antara simpul yang saling bertetangga. Contoh dari penggunaan pewarnaan simpul ini adalah pengaturan lampu lalu lintas. Bilangan kromatik dinotasikan oleh bilangan bulat K, sehingga graf memiliki warna titik sejati dengan warna K. Suatu graf yang memiliki bilangan kromatis K dilambangkan dengan XG sama dengan K. Jika suatu graf G memiliki 3 buah warna yang mewarnai graf tersebut, maka dilambangkan dengan XG sama dengan 3. Pewarnaan simpul graf Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell merupakan suatu cara mewarnai suatu graf secara efisien
namun hanya memberikan batas atas untuk XG, yang dimana algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Terdapat langkah-langkah dalam algoritma Welch Power, yaitu urutkan simpul berdasarkan derajatnya dari yang terbesar hingga terkecil. Gunakan satu warna untuk mewarnai simpul urutan pertama dan simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul pertama sesuai urutan. Gunakan warna yang berbeda untuk mewarnai simpul derajat tertinggi kedua yang belum diwarnai dan simpul lain seperti dalam langkah kedua. Ulangi terus hingga semua simpul berhasil diberi warna. Materi berikutnya adalah tree atau pohon. Pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan atau forest merupakan sekumpulan pohon yang saling lepas. Graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Sifat pohon. Teorema. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upgraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen memiliki K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Contoh dari pohon merentang adalah pemeliharaan jalan raya dan perutean pesan pada jaringan komputer. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Algoritma prim. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Contoh soal. Tentukan pohon merentang minimum yang dihasilkan dan bobotnya. Sesuai dengan gambar ini, kita dapat menemukan bobot minimum yang pertama yaitu 10. Lalu dari titik 2 dilanjutkan ke titik 6 dengan bobot 25. Lalu pindah ke titik 3 dengan bobot 15. Dan ke titik 4 dengan bobot 20. Kemudian yang terakhir dari titik 3 ke titik 5 dengan bobot 35. Oleh karena itu, pohon merentang minimum yang dihasilkan bobotnya adalah 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105. Algoritma Kruskal. Pertama, sebelum kita mulai, pastikan sisi-sisi dari graf sudah diurut naik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil hingga bobot besar. Lalu langkah pertama, T masih kosong. Kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada T.
tambahkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N-1 kali. Berikutnya adalah pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar atau root tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon berakar berurut. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Pohon emeri. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak disebut pohon emeri. Jika M sama dengan 2, pohonnya disebut dengan pohon biner atau binary tree. Pohon emeri dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya memiliki tepat M anak. Jumlah daun pada pohon emeri teratur dengan tinggi H adalah Mn. Jumlah simpul pada pohon emeri teratur dengan tinggi H. Rumus pohon emeri teratur itu S sama dengan M1 plus M2 hingga Mn. Pohon biner. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak disebut pohon emeri. Jika M sama dengan 2, pohonnya disebut dengan pohon biner atau binary tree. Pohon yang simpulnya terletak di bagian kiri saja atau di bagian kanan saja dinamakan pohon condong atau skew tree. Pohon biner yang setiap simpulnya memiliki tepat 2 buah anak kecuali pada simpul areas bawah dinamakan pohon biner penuh. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu beda maksimal 1. Berikutnya adalah pohon ekspresi. Pohon ekspresi merupakan pohon yang daunnya berisi operan dan simpulnya terdiri dari operator. Contohnya di sini adalah A plus B dikali C dibagi D plus E, di mana di sini operannya adalah A, B, C, D, dan E, sedangkan operatornya adalah kali, tambah, dan bagi. Infix, prefix, dan postfix. Infix adalah kondisi di mana operator berada di antara operan, sedangkan prefix adalah di mana operator berada di depan operan, dan postfix di mana operan berada di depan operator. Contohnya di sini infix yaitu A tambah B dikali C dikali C dibagi dengan D plus E. Di sini operatornya yaitu plus, kali, dan bagi. Nah, berikutnya adalah prefix di mana hasilnya dikali tambah AB bagi C tambah DE, dan postfix AB plus CDE plus bagi kali. Contoh soal: tentukan infix, prefix, dan postfix dari pohon ekspresi berikut. Pertama, dimulai dari infix. Infix sendiri yaitu di mana operator berada di tengah-tengah operan, yaitu dimana operannya itu sendiri adalah A, B, C, D, E, dan F. Oleh karena itu dimulai dulu dari sisi bawah, yaitu A dikali dengan B lalu dikurung ditambah dengan C dikurung lagi dikali D ditambah dikurung E dikurang F dikurung, sehingga hasilnya adalah A dikali B ditambah C dikali D ditambah E dikurang F. Berikutnya adalah prefix, di mana operatornya terletak di depan dari operan, di mana operatornya di sini adalah kali, tambah, dan kurang. Itu dimulai dari
sisi kiri terlebih dahulu, yaitu dimulai dari kali, lalu tambah, lalu kali A, B, C, lalu D, lalu plus D, dikurang E, lalu F. Selanjutnya adalah postfix, di mana operannya terletak di depan dari operator, dimulai dari A, lalu B, lalu dikali C, ditambah, lalu D, E, F, kurang, ditambah, dan dikali. Pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi, di mana di sini simpul berisi keputusan dan daun berisi solusi. Kode awalan. Kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner, sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Kode awalan mempunyai pohon biner yang bersesuaian, sisi kiri diberi label 0 dan sisi kanan diberi label 1. Kode awalan digunakan untuk pemampatan data atau compression data. Dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter dalam pesan. Kode yang digunakan adalah kode ASCII. Jadi setiap karakter dikodekan ke dalam 8 bit biner. Contohnya, rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Dengan hasilnya 7 dikali 8 sama dengan 56 bit atau 7 byte. Berikutnya ada tabel kekerapan dan kode Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A. Dengan kode Huffman, rangkaian bit untuk A, B, A, C, C, D, A yaitu 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, hanya 13 bit. Pohon pencarian biner atau BST. BST adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul lainnya. Contoh soal. Data sama dengan 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70. Tentukan pohon pencarian biner dari data tersebut. Untuk ini terdapat beberapa syarat, di mana kunci T1 yang berada di sebelah kiri lebih kecil dari R yang berada di atas, dan kunci pada T2 atau di sebelah kanan lebih besar dari R. Oleh karena itu, dimulai dulu dari yang paling kecil, yaitu angka 5 pada bawah 5, lalu pada bagian tengah itu angka kedua terkecil, yaitu 18. Lalu sebelah kanan terdapat 25 atau angka terkecil yang ketiga. Lalu selanjutnya sehingga membuat graf biner seperti ini. Transversal pohon biner. Terdapat 3 jenis. Yang pertama pre-order, yang kedua in-order, yang ketiga post-order. Dimana pada pre-order kunjungi R, kunjungi T1 secara pre-order, lalu kunjungi T2 secara pre-order. Pada in-order kunjungi T1 terlebih dahulu secara in-order, lalu kunjungi R, dan yang terakhir kunjungi T2 secara in-order. Yang ketiga pada post-order kunjungi T1 secara post-order, kunjungi T2 secara post-order, lalu kunjungi R. Contoh soal. Tentukan pre-order, in-order, dan post-order dari graf biner berikut. Untuk pre-ordernya, yang pertama kita perlu menentukan operatornya terlebih dahulu, kemudian operan. Kita mulai dari sisi kiri, yaitu di
kali terlebih dahulu, lalu ditambah, lalu A, lalu bagi B, C, lalu bertemu kurang D dikali E dan F, atau sama dengan prefix yang tadi telah dijelaskan. Berikutnya adalah in order. Dalam in order ini sama seperti if-fix, di mana operator berada di tengah-tengah operan. Karena itu mulai dari A terlebih dahulu. A ditambah dengan B dibagi C, lalu dikali D dikurang E dikali F. Berikutnya adalah post order yang sama dengan postfix, di mana operannya terlebih dahulu dari operator, mulai dari A lalu ke bawah B, C, kemudian ke operator bagi, lalu tambah, lalu ke D, E, F, lalu kali, dikurang, lalu kali.